Hadis ke-108. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Hudzaifah, ata datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subata qaumin, subata di tempat sampah. Fabala, tempat sampahnya orang-orang. Fabala, maka kencing Rasulullah. Nah, ini karena hukum jelas ya. Qaiman, sambil berdiri. Maka sering Ustaz sampaikan, kencing berdiri itu boleh. Hadis sahih. Makanya di bandara, di masjid juga ada. Dan tidak aib. Sumada'a, asal tidak membuka aurat. Maksudnya menyebabkan jangan membuka aurat. Sumada'a, kemudian Rasulullah meminta bima'in, dengan air. Dulu belum ada kayak sekarang. Fajituhu, maka aku datang kepadanya, bima'in, dengan air. Fatawda'a, maka Rasulullah, jadi setelah dibersihkan dengan Rasulullah. Ini yang pertama, kencing berdiri. Yang kedua tentang wudu ya, kencing dan bersih-bersih dan wudu. Wa anhu, dan dari Sayyidina Hudzaifah, fi riwayatun ukhra, dalam riwayat yang lain. Qala, berkata Sayyidina Hudzaifah, fantabadtu, ya, maka aku bersegera ya, minhu, daripada Rasulullah. Fa asyara, maka isyarat Rasulullah ilayya, kepadaku. Fajituhu, kayak di surah Maryam kan, fantabadat bihi makanan qasiyya, jadi pergi ke tempat yang jauh. Fajituhu, maka aku datang ke Rasulullah. Fakumtu, maka aku berdiri, inda aqibihi, di belakangnya, hatta faragha, sampai Rasulullah beres. Ya, mudah di sarahnya juga tidak terlalu panjang karena menjelaskan Rasulullah kencingnya berdiri terus wudu. An Asma, dari Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, qalat berkata Asma, ja'at, datang imra'atun, seorang wanita, ila Nabi, ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, bersabda, berkata wanita itu, ara'aita, bagaimana pendapatmu, ihdana, seorang kami, tahidu haid fi thawbi, di dalam bajunya, maksudnya darah haid kena bajunya. Bagaimana caranya? Kaifa tasna'u, apa yang dia harus lakukan? Bagaimana dia harus lakukan untuk membersihkan bajunya? Ini tentang taharah, masih bersih-bersih. Qala, bersabda Rasulullah SAW, tahuttuhu, mengerok ya, darahnya dikerok, dibersihkan. Summa takrusuhu, kemudian dia membasahinya bil ma'i, dengan air. Jadi darahnya kalau bisa nggak ada air, terus digosok dengan air. Wa tandahu, dan dia menyebornya sama air. Wa tusalli, dan sholat fihi, di dalamnya. Jadi maksudnya pakaian yang kena darahnya dihilangin, disemor dengan air, dibersihkan, sholat, dipakai sholat lagi. Cara membersihkan darah dalam pakaian. An Aisyah, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, bersabda Sayyidina Aisyah, atau berkata Sayyidina Aisyah, ja'at, datang Fatimah binti Abu Hubaish, Fatimah bin anak atau putrinya Abu Hubaish, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, berkata Fatimah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku imra'atun, wanita, ustahadu, yang berdarah lebih dari waktu haid. Jadi biasanya seorang wanita punya kebiasaan haidnya berapa hari, ada yang 10 hari, dan seminggu. Nah, dia lepas dari kebiasaannya itu. Fala aturu, tidak bersih-bersih, maksudnya darahnya masih keluar, tapi biasanya dia ada adatnya, ada kebiasaan. Afa ada sholat, apakah aku meninggalkan sholat? Maksudnya dianggap masih haid enggak, tapi aku sudah lewat masa kebiasaan haid. Maka disebut darahnya istihadah, darah yang keluar bukan haid, tapi darah bukan haid, istihadah, darah katakan saja penyakit. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, la, tidak, jangan tinggalkan sholat. Innama dzalika, pastinya hal itu, irkun, adalah darah ya, darah yang mengalir lewat urat saluran darah. Walaysa bihaidin, dan itu bukan haid.
Fa idza aqbalat, maka kalau sudah menghadap, datang aqbalat, haidatuka, haid darah haidmu, fada'nya tinggalkan as-salat. Kalau datang haidmu tinggalkan salat. Wa idza abarat, kalau sudah pergi, masanya sudah pergi, kan punya kebiasaannya, faksiri, cuci, anki adam, anki darimu adam, darah. Jadi walaupun masih berdarah, udah mandi aja bersuci. Kalau yang selanjutnya itu darah istihadah, tadi yang di luar kebiasaan. Ya, wanita yang hafal lah ya, nanti perlu kajian fikih haid. Summa sholli, kemudian sholatlah kamu. Summa tawaddu'i, kemudian wudu'lah kamu, likulli sholatin, untuk setiap sholat. Cuma karena berdarah, jadi wudunya bukan untuk wudu duhur sampai isya, enggak. Seperti orang yang daimul hadas. Jadi wudu ditutup, dibersihkan, wudu, sholat untuk itu, nanti wudu lagi, karena kan darahnya keluar. Ya, seperti orang yang kencing terus-terusan kencing itu, keluar air kencing terus, bersihkan, tutup, sholat, nanti kalau mau sholat wudu lagi, walaupun belum kentut, belum karena itu keluar terus. Jadi katakanlah seperti kondisi darurat. Ya. Hatta yaji'a, sampai datang dalikal waktunya. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, kuntu ada aku agsilu, mencuci atau adus ya, adus aku al-jinabata, mencuci benar, mencuci al-jinabata, bekas junub, ya. Min saubin nabi, bekas junub berarti air mani. Min saubin nabi, dari pakaian Nabi Muhammad SAW. Fayahuju, maka keluar Nabi ila sholati, untuk sholat. Wa inna buqa'al ma'i, dan sesungguhnya bekas tetesan air, fi saubihi, dalam pakaian. Jadi maksudnya sebelum ke masjid dicuci dulu, ya. Tidak, artinya tidak dicuci ke mesin cuci, tapi di tempat itunya saja, ya, jadi bisa. Artinya memang pakaian Rasulullah mungkin sedikit ya. 178, ini hadis yang kontroversi. 172, maaf, 172. Anasin, dari Sayyidina Anas, ini hadis kontroversi, nanti kita bahas. Hadis tentang minum kencing unta, ya, dan nanti banyak penelitian. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, maka hadis itu banyak wawasan untuk kita baca. Qala, berkata Sayyidina Anas, qadima, datang, nasun, manusia, min uqlin, dari Uqal, au Urainah, atau dari Urainah, ini nama daerah. Jadi ada orang dari Uqal atau dari Urainah datang ke Nabi. Fajtawu, maka mereka tidak betah al-Madinah, tadi Madinah. Kenapa? Sakit. Jadi mereka tuh dalam riwayat ini, mereka pada sakit perut, nggak bisa memakan makanan di Madinah, sehingga mereka nggak betah. Fa'amarahum, maka memerintahkan kepada mereka an-nabi bilikohin, dengan unta-unta yang sedang mengeluarkan air susu. Jadi unta yang sedang, kalau sapi perah ini, sedang ada air susunya, lakoh namanya, likoh ya, likoh. Wa an yashrabu, dan Nabi memerintahkan agar mereka meminum min abwaliha, dari air kencingnya. Pernah ramai di Indonesia, ada seorang tokoh membahas bahwa salah satu obat itu adalah meminum air kencing unta. Oh, ada yang tidak setuju, ramai. Sebetulnya ini hadisnya sahih, tapi memang kalangan ulama banyak ada perbedaan. Wa albaniha, dan meminum susunya. Fantolaku, maka mereka pergi. Falamma sahhu, ketika sudah sehat. Jadi sakitnya itu minum air susu unta, minum air kencing unta, sehat. Ya. Nanti antum bisa baca di Republika, ada, baca aja nanti, hukum meminum air kencing unta, banyak penelitiannya. Ya, yang setuju diteliti, ternyata air kencing unta beda dengan kencing binatang yang lain kandungannya, dan itu bisa kesembuhan ya. Maka ajaib Rasulullah itu kan, Rasulullah nggak neliti air kencing. Ya, dulu salah satu dosen bawa itu, di dosen hadis bawa, dan katanya itu di ternak-ternak unta di Arab itu harga air kencing unta lebih mahal daripada susunya. Karena ya itu berdasarkan hadis ini dia sebagai obat. Falamma sahhu, ketika mereka sehat, qatalu, maka mereka membunuh ra'iyan Nabi, pengembala Nabi. Jadi orang gila ini, udah diobatin, di susu untanya diminum, air kencingnya diminum, sempat sembuh, pengembala unta yang ngurus untanya dia dibunuh. Wastaku, dan mereka pergi
ya secara cepat, ya an-ni'ama, wastaqun ni'ama, dan pergi membawa Allah lantar dicari itu memperoleh. Falamma faja'al khobar, maka datanglah berita fi awalin nahar. Jadi pagi-pagi datang berita kepada Rasulullah bahwa orang yang kemarin datang ke Madinah itu setelah diobatin malah ngebunuh pengembala Nabi. Faba'atha, maka Nabi mengutus fi atharihim, untuk pada bekas, maksudnya untuk nyusul mereka, disusul di mana mereka. Falamma irtafa'a, maka ketika sudah naik an-nahar, siang, ji'a, didatangkan bihim, dan mereka. Dan sudah siang dapat itu. Ya. Maka Nabi fa'amara, maka Nabi memerintahkan biqat'i aidihim, untuk memotong tangan mereka, ya, wa arjulihim, dan kaki orang ngebunuh, maka mereka dipotong tangan dan kakinya. Wa sumirat, dan ditojos, ditusuk, ayunuhum, mata mereka. Ya, mereka membunuh secara tidak benar kan. Wa ulqu, dan mereka nanti ini pembahasan juga apakah boleh membunuh dengan cara seperti ini kan. Nah, karena ini khusus, ternyata kondisi khusus, karena ini penjahat yang keterlaluan katakanlah. Wa ulqu, dan mereka dilemparkan fil harroti, di tanah yang banyak batunya. Jadi sudah dipotong tangannya, kakinya, matanya ditusuk, dua-duanya dilemparin mati. Yastaskun, mereka minta minum, ya kehausan. Tapi fala yusqauna, mereka tidak dikasih minum. Nah, ini siksaannya. Nah, di sini pembahasannya hukum tadi sudah di sarah Fathul Bari, dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar, bagaimana hukum meminum air kencing unta, ya. Kata beliau, adapun mereka meminum air kencing unta, wa amma syubuhum al-baul, ya. Karena memang ada ulama juga berdasarkan hadis ini mengatakan bahwa air kencingnya itu suci, ya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini secara khusus air kencing unta itu suci. Maka kemudian mereka mengatakan semua air kencing binatang yang dagingnya bisa dimakan maka itu suci. Jadi air kencing apa tuh? Domba, kerbau, sapi, pokoknya yang dagingnya halal dimakan, maka itu air kencingnya suci dan kotorannya pun tidak najis. Maka antum jangan heran kalau dalam mazhab selain mazhab Syafi'i, kotoran-kotoran kambing, kotoran-kotoran sapi itu boleh diperjualbelikan, karena mereka berdasarkan hadis ini bahwa kotoran binatang yang dimakan dagingnya itu suci. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan gini, tak kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran kerbau itu najis, tapi dan nggak boleh dijual. Terus gimana? Karena butuh pengebun untuk pupuk, dan orang yang punya ternak ayam juga ini kalau nggak dibersihkan tainya numpuk, maka boleh, tapi nggak dijual, ditukar, ya jual kan ditukar. Nah, ini akhirnya ditukar, disebutnya memindahkan kepemilikan, ya jual beli memindahkan kepemilikan. Ya intinya jadi boleh. Jadi kadang-kadang ada ulama dalam berbeda pendapat tuh, ini najis nggak boleh dijual. Terus gimana solusinya dong? Ya jangan dijual, dikasih, tapi dia ngasih duit. Kan nggak mungkin kalau Daris ngasih 1 karung pupuk kandang, dikasihnya misalnya 50.000. Kalau 100 karung pasti dikali 50.000 kan jual beli jadinya. Kalau kata mazhab yang lain, kuda itu nggak najis berdasarkan hadis ini. Nabi juga suruh minum air kencingnya, dikiaskan. Itu adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad dan beberapa ulama dari kelompok salaf. Jadi mazhab Malikiyah dan mazhab Hambali mengatakan kotoran binatang yang dimakan dagingnya itu suci. Dalilnya salah satunya dalil yang tekstual tentang unta, terus ayam, kambing dan sebagainya dikiaskan. Itu kata mereka. Dari kalangan madhab Syafi'i ada juga yang setuju dengan mereka, yaitu Ibnu Huzaimah, Ibnu Mundir dan Ibnu Hibban, Imam Ar-Rawyani. Jadi ya beda-beda. Ini kayaknya benar Indo kan itu. Jadi nggak semua Syafi'i yang satu pendapat. Sedangkan mazhab Syafi'i dan jumhur ulama selain Hambaliyah dan Malikiyah mengatakan bahwa semua kotoran binatang yang dimakan, yang tidak dimakan semuanya najis. Lalu ini gimana?
Karena ada hadis Nabi yang mengatakan umum bahwa kotoran, kencing dan kotoran itu najis. Terus hadis ini gimana? Hadis ini kata Madzhab Syafi'i, hadis ini karena orang ini darurat untuk berobat. Ya, gitu ya memahaminya. Jadi kalau yang lain sudah berdasarkan hadis ini, maka air kencing binatang yang dimakan dagingnya halal dan tidak najis. Tidak najis paling tidak. Sedangkan Madzhab Syafi'i mengatakan najis berdasarkan hadis umum Nabi mengatakan baul dan raus itu najis. Lalu ini orang disuruh minum sama Nabi, ini khusus kondisi khusus orang sakit untuk berobat. Nah, namun dikomentari oleh para ulama, nah ini sebagai jadi biasa nggak apa-apa berbeda pendapat. Kata Ibnu Hajar sendiri, sebentar. Ada juga yang berdalil bahwa sudah lama air kencing unta itu diminum dan nggak ada yang mengingkari. Nah itu lemah kata Ibnu Hajar. Nah kemudian Madzhab Syafi'i tadi berdalil darurat karena berobat. Ya dikritik juga itu sama sebagian ulama, kan berobat itu tidak harus. Dan Nabi sudah mengatakan jangan berobat dengan yang haram. Kalau memang air kencing unta itu najis dan haram, nggak mungkin Nabi suruh berobat, nggak, karena nggak ada berobat dengan yang haram. Itu adalah diskusi. Intinya bagi kita paling tidak tahu, air kencing unta itu pernah diperintah oleh Nabi dipakai berobat dan sembuh. Adapun diamalkan sekarang tergantung kita mengikut mazhab siapa. Kalau mengikut mazhab Maliki dan Imam Ahmad, maka itu boleh dan itu obat, termasuk juga tidak najis seluruh air kencing dan kotoran seluruh binatang yang dimakan dagingnya, halal dimakan dagingnya. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan hadis ini kondisi khusus untuk berobat dan air kencing dan kotoran binatang semuanya itu adalah najis. Nah itu. Pilihan terserah kita ikut kemana. Wa anhu dan dari Sayyidina Anas. Nanti antum baca kalau untuk penelitian lapangannya bagaimana air kencing unta, antum baca di internet banyak yang meneliti jurnal di Sudan di mana-mana, itu memang beda gitu. Menunjukkan ada kandungan, ada yang mengatakan ada ternyata setelah diteliti ada kandungan yang bisa membunuh kanker dan seterusnya. Itu bisa dikembangkan. Ini juga di satu sisi bisa jadi dalil kemukjizatan Rasulullah SAW. Wa anu dan dari Sayyidina Anas sekolah berkata Sayyidina Anas, kana dan Nabi Muhammad SAW yusolli, salat Nabi qabla an yubna, sebelum dibangun al-masjidu masjid, fi marabidil ghanami, di tempat di kandang domba. Nah ini tentang boleh tuh orang sholat di kandang domba. Di fikih ada. Nabi pernah melakukan itu sebelum dibangun masjid. Jadi kalau kita menjadi pengembala, sholat di kandang, nah itu. Nah walaupun ini juga menjadi pembahasan para ulama. Ya. Wa an Maimunah dari Sayyidina Maimunah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya Rasulullah an fa'ratin, tentang tikus sakotot yang jatuh fi samnin, dalam minyak samen, apa namanya itu? Minyak lemak gitu, minyak samin. Samin tahu kan? Samin. Ya, apa? Samin. Gemuk. Ya maksudnya ada minyak samin. Kalau di kita kan minyak goreng itu minyak apa? Ini kayak ini bentuknya kayak apa? Yang kuning itu mah? Bukan, kalau sudah bikin roti bakar apa? Blue band. Itu namanya samin, bahasa Arabnya samin. Faqala, Nabi berkata, alquha, ambil aja, buang apanya, tikusnya, wa ma haulaha, dan yang sekelintir. Jadi tikus jatuh di sini, ambil tikusnya, terus buang apanya, saminnya dari situ, buang, udah. Yang lainnya halal dimakan, wakulu, dan makan samnakum sampai dikalian, lubennya dimakan. Jadi ini tentang, jadi tidak jadi kotor semua. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang tadi tuh yang
yang Imam Malik sama Imam Hambali yang mengatakan yang itu suci. Gitu kalau kitanya yang pengikut itu misalnya terkena si kotoran itu, apakah membatalkan wudu atau gimana? Batal wudu enggak? Batal wudu enggak ada urusan. Batal wudu kan kencing, BAB, terus apa lagi? Muntah, terus apa lagi? Pingsan. Madzhab Syafi'i ditambah tidur. Madzhab lain tidur enggak. Madzhab Syafi'i pun mengatakan tidur itu dipastikan kalau tidurnya nggak duduk maka kentut. Maka akhirnya diputuskan dalam madzhab Syafi'i kalau orang tidurnya tidak duduk, buir mumakkinin mak'adahu, tidak duduk normal, maka pasti kentut. Kenapa? Berdasarkan hadis, mata itu ikatan dubur. Kalau matanya pejam, duburnya buka. Berdasarkan itu. Kata madzhab lain, enggak gitu. Kan madzhab lain mah tidur misalnya, kalau madzhab mengatakan tidur tidak batal, habis isya tidur bangun misalnya. Nanti ada hadisnya, para sahabat itu sebelum isya tara tidur di hadis itu. Tidur sampai ini, nanti bangun salat gitu ya. Itu madzhab kan masing-masing itu punya. Masing-masing ada landasan-landasan. Kata madzhab Syafi'i, ya sahabat itu tidurnya di maghrib sambil duduk gini ya gitu. Jadi masing-masing itu ada ininya, ada landasan. Ya. Berarti madzhab Syafi'i juga enggak batal gitu. Enggak, kalau kita kena najis enggak batal. Enggak ada hubungannya dengan batal, hanya masalah najis enggak gitu. Jadi ginilah, kalau kita kena tai ayam, kata madzhab Imam Ahmad dan Imam Malik nggak usah dicuci, karena itu nggak najis. Kata madzhab Syafi'i cuci, karena itu najis, tapi nggak batal wudu.